nanti kelasnya masuk atau enggak, atau ada info-info apa semalam nggak buka handphone. Kalau pakai laptop itu aku biasanya pakai kalau mau ngerjain tugas atau ada satu hal atau mau dengar lagu itu biasanya di malam hari aku. Berapa persen waktu kakak di depan layar untuk belajar dan berapa persen untuk hiburan atau aktivitas? Kalau untuk belajar kan biasanya kita nih di perkuliahan sama di rumah di kos gitu kan. Biasanya kalau di perkuliahan itu dan digabung ya sama di rumah itu bisa berapa persen ya? 40 sampai 50%. Untuk medsosnya juga sama 40 sampai 50% juga. Aplikasi atau web apa yang wajib kakak buka setiap hari dan berapa lama durasinya? Aplikasi dan web ini gabung ya, mau pembelajaran atau medsos. Biasanya itu aku buka aplikasi medsosnya itu seperti WhatsApp, itu untuk lihat info atau untuk chat teman atau apa gitu. Terus Instagram, TikTok, itu aja. Juga aku kadang buka Word, buka Canva, buka Google Scholar karena mencari artikel-artikel gitu. Gitu. Saat ada tugas sulit, aplikasi atau web apa yang pertama kali kakak buka untuk mencari jawaban? Eh, Kalau aplikasi atau web ya biasanya ya aku masih di Google ataupun Google Scholar. Nah tapi kadang kalau misalnya kita nggak tahu atau nggak mendapatkannya, aku kadang juga nanya ke AI. Tapi bagaimana kita pintarnya menggunakan AI? Bukan semua jawaban itu berasal dari AI, tapi bagaimana AI itu mengarahkan kita. Itu hanya sebagai pedoman kita saja. Lalu nanti setelah aku dari AI, aku cari lagi ke web atau ke Google Scholar atau ke web lain gitu. Bagaimana cara kakak membedakan informasi yang benar dan salah? Membedakan yang benar dan salah, aku biasanya tuh aku lihat dulu dari postingan itu apa, terus aku baca di komentarnya, terus aku lihat ini sebenarnya benar atau enggak. Aku juga bisa lihat ke sumber lain, misalnya kita di TikTok itu kan kadang ada pencarian lagi kan untuk memastikan itu benar atau salahnya. Berapa sering kakak menggunakan AI untuk tugas? Seberapa sering, kalau ditanya seberapa sering, seperti yang tadi aku bilang itu lumayan sering juga untuk aku menggunakan AI karena kadang kita juga pikiran kita juga kadang mentok di situ. Jadi kadang aku menggunakan AI untuk melihat jawabannya itu seperti apa, untuk menjadi gambaran untuk jawaban selanjutnya. Apakah AI digunakan sebagai teman diskusi atau mencari ide atau langsung menjamin jawaban? Nah, kalau AI itu seperti yang aku bilang kan, AI itu untuk mencari ide, untuk melihat apa sih, kayak mana sih urutan dari tugas itu. Jadi kalau untuk menyalin itu rasanya tidak sih. Mungkin ada tapi tidak sering itu gitu. Ceritakan satu pengalaman spesifik kakak di mana internet atau aplikasi sangat membantu kakak memahami materi atau mendapat nilai bagus. Ceritakan satu pengalaman spesifik di mana internet atau aplikasi sangat membantu kakak memahami materi atau mendapat nilai bagus. Kayak misalnya saya menggunakan AI, tapi saya itu lebih ke bagaimana strukturnya. Misalnya ini saya mau buat artikel, bagaimana sih struktur artikel yang baik gitu. Kadang saya melihat di Google ataupun di artikel-artikel orang lain gitu untuk membuat artikel yang baik. Jadi itulah cara saya untuk membuat artikel. Kemudahan apa yang paling kakak syukuri dari adanya teknologi untuk kuliah? Kemudahannya kan di teknologi sekarang ini semuanya sudah bisa kita nikmati dengan enak. Tinggal kita ketik apa yang kita mau, itu sudah muncul. Itu sih
Pernahkah kakak berniat belajar dari HP tapi malah berujung scrolling medsos berjam-jam? Bagaimana perasaan? Kalau ditanya pernah karena em, waktu itu lebih ke karena tugas itu buat tugas sih, jadi udah mau buat ngerjain kan, udah ini terus karena kayak ada apa jadi buka medsos gitu, jadi perasaan aku agak ini sih, lebih ke agak kesal sih kenapa bisa aku terbawa harus jadi main medsos gitu. Apakah kakak pernah merasa sangat lelah atau pusing secara mental karena terlalu banyak main liar untuk tugas? Tidak juga, karena semua itu dibuat seimbang, jadi nggak jadi pusing. Apa yang akan kakak rasakan dan lakukan jika besok ada tugas, tapi internet atau HP mati? Nggak ada tugas sih. Internet atau Tergantung tugasnya lagi sih, misalnya kalau selagi bisa kan kita di sini juga punya perpustakaan, jadi kita bisa juga lihat baca-baca buku di perpustakaan ataupun mengingat lagi materi-materi yang sudah disampaikan dosen sebelumnya, atau kita bisa bertanya kepada teman yang lebih memahami. setelah Pak, apakah kakak punya aturan pribadi untuk membatasi main HP saat belajar? Seberapa disiplin kakak mematuhinya? Aturan pribadi ya, aku lebih ke sebenarnya aku nggak ada aturan pribadi untuk menggunakan internet menggunakan gadget gitu untuk lagi atau untuk belajar, lebih ke aku tuh menyesuaikan diri aja. Menurut pribadi kakak, apakah teknologi saat ini membuat siswa lebih kritis dan pintar atau justru lebih malas berpikir? Kenapa? Itu tergantung. Ada yang membuat suatu siswa itu menjadi tidak kritis. Itu seperti dia itu hanya menggunakan AI, langsung menyalin, langsung membuatnya di dalam tugasnya, atau dia tuh membaca sosmed tapi langsung menerima apa isi dari sosmed itu. Tapi ada juga yang berpikir kritis tentang misalnya dia menggunakan AI ini, tapi dia rasa dia itu ada kesalahan, jadi dia tuh akan berpikir dan akan mencari jawaban yang lebih benar lagi. Seperti itu juga untuk di medsos. Ada juga yang memang dia itu berpikir dulu ini nih sebenarnya beritanya benar atau enggak, jadi dia itu mencari di sumber-sumber lain. Tapi memang lebih banyaknya itu lebih ke mereka tidak berpikir kritis karena langsung menyalin apa yang mereka dapatkan.